Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang struktur bumi, yang dimana struktur bumi ini merupakan bagian dari materi ilmu kebumian. Mata kuliah ini diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Musdar MSPD MPD. Adapun pemateri-pemateri yang ada dalam video kali ini yaitu yang pertama ada Devi Arsyanti, kedua ada Natalia Limbong Lempan, yang ketiga ada Nur Atira, keempat ada Mila Geopani, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Hafizal Fakih. Cakupan materi kami yaitu tentang struktur bumi, yang dimana kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian bumi dan struktur penyusun dari bumi tersebut, yang dimana layaknya sebuah telur memiliki lapisan-lapisan atau bagian-bagian dalam membentuk telur tersebut. Baik, untuk penjelasan lebih lengkapnya, langsung saja kita menuju kepada materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Devi Arsyanti akan memaparkan materi tentang kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan luar yang keras dari bumi. Ketebalan kerak bumi berkisaran antara 5-70 km, yang merupakan lapisan terluar dari lapisan bumi. Komposisi utama kandungan kerak bumi yaitu samudra dan benua. Kerak bumi terdiri dari berbagai jenis batuan beku, metamorf, dan sedimen. Kerak bumi tersusun atas berbagai unsur-unsur kimia seperti oksigen, natrium, silikon, kalium, aluminium, magnesium, besi, dan kalsium. Lapisan kerak bumi terdiri dari dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua. Lapisan kerak benua bersifat padat yang terdiri dari batuan beku granit bagian atasnya dan batuan beku basalt bagian bawahnya. Kerak ini yang menempati seluruh benua dan secara vertikal dari permukaan hingga lapisan diskunitas mohorofisis. Kerak benua terdiri dari kandungan mineral berupa Si dan Al, sehingga disebut lapisan sial yang tersusun dari logam, silium, dan aluminium. Lapisan sial disebut juga lapisan kerak yang bersifat keras dan kaku dengan densitas 2,7 gram cm pangkat min 3. Adapun ketebalannya sekitar 30-80 km. Biasanya kerak benua disebut juga lapisan granitis karena terdiri dari susunan batuan yang berkomposisi batuan granit dan berwarna cerah. Yang kemudian kerak samudra. Lapisan ini terbentuk dari pemekaran punggungan yang mempunyai ketebalan dan komposisi relatif homogen dibanding kerak benua. Bersifat padat yang terdiri dari endapan di laut bagian atas. Kerak samudra terdiri atas mineral yakni Si, Fe, dan Mg. Lapisan ini disebut juga lapisan sima, yaitu lapisan yang kaya akan logam, silium, dan magnesium. Densitas kerak ini adalah sekitar 3,0 gram cm pangkat min 3, lebih besar dari lapisan sial. Ketebalan kerak samudra sekitar 5-15 km. Nama lain dari kerak samudra yaitu basaltis karena penyusunnya berupa batuan yang berkomposisi basal berwarna gelap. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mantel bumi. Langsung saja. Mantel atau selubung merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi yang berperan penting pada evolusi kerak bumi dan memberikan energi gerak mekanis dan termal pada lempeng tektonik. Mantel bumi ini juga merupakan lapisan antara kerak bumi dan juga inti luar dari inti bumi. Dan mantel bumi adalah cangkang batu silikat dengan ketebalan rata-rata sekitar 2886 km, yang dimana mantel bumi ini merupakan 84% dari volume bumi sendiri. Mantel bumi ini juga bersifat batuan padat, tetapi dalam waktu geologis ini merupakan berperilaku sebagai suatu cairan yang sangat kental. Mantel bumi juga ini sendiri kaya akan zat nikel dan besi, dimana
dari zat tersebut merupakan dapat menghasilkan 15% dari volume bumi. Kemudian fungsi dari mantel bumi ini yaitu untuk melindungi bagian inti dalam dari bumi tersebut, seperti inti yang disebut sebagai inti bumi. Dengan mantel bumi ini memiliki temperatur sekitar, pada bagian atas mantel bumi memiliki temperatur sekitar 2000 Kelvin dan pada bagian bawahnya sekitar 4000 Kelvin. Kemudian mantel bumi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian mantel atas yang memiliki sifat plastis hingga semi plastis dengan kedalaman sampai 400 km. Kemudian mantel bagian bawah yang memiliki sifat padat dengan kedalaman sampai dengan 2900 km. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Limbolempan, NIM H04210302. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya, yaitu bagian-bagian lapisan mantel. Mantel bumi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Yang pertama, litosfer adalah lapisan mantel bumi yang paling luar dan suhunya itu dingin. Litosfer itu artinya litos atau batuan sapira atau bulatan. Lapisan ini sendiri ada dua lapisan, yaitu yang pertama lapisan sial, yaitu silisium dan magnesium, terdapat di sebelah atas sekali dengan berat jenis rata-rata 2,65 dan tebalnya sekitar 10 sampai 100 km. Dan yang kedua yaitu lapisan timah atau silisium dan magnesium, terdapat di sebelah bawah dengan berat jenis rata-rata 2,9 dan tebalnya kira-kira 1100 km. Dan yang kedua yaitu ada astenosfer. Astenosfer itu merupakan lapisan di bawah litosfer yang mengandung batuan yang meleleh karena suhunya yang panas. Astenosfer ini, bagian ini dikenal sangat panas, suhunya sampai 3000 derajat Celcius. Dan astenosfer ini mengapung di atas litosfer mengapung di atas astenosfer, seperti es yang mengapung di atas air. Dan yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer ini adalah lapisan mantel bumi yang terdiri dari batuan yang berat dan tebal. Mesosfer ini panas dan tebal sekitar 2400 sampai 2750 km, terletak di bawah astenosfer. Pada pembatasan dengan inti bumi terdapat transisi di mana kecepatan gelombang menurun dengan tajam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang inti bumi. Inti bumi merupakan struktur lapisan bumi yang paling dalam atau menjadi pusat bumi yang tentunya tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Struktur lapisan bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu inti luar dan lapisan inti dalam. Inti luar bumi adalah lapisan cairan sekitar 2300 km atau 1400 mil dan sebagian besar terdiri dari besi dan nikel yang berada di atas inti padat bumi dan di bawah mantelnya. Batas luarnya terletak sekitar 2890 km atau 1800 mil di bawah permukaan bumi. Transisi antara inti dalam dan inti luar terletak sekitar 5150 km atau 3200 mil di bawah permukaan bumi. Berbeda dengan inti bagian dalam, inti luarnya cair sedangkan inti dalam berupa padatan. Perkiraan untuk suhu inti luar yaitu sekitar 3000 sampai 4500 Kelvin atau 2730 sampai 4230 derajat Celcius atau
4.940 sampai 7.640 derajat Fahrenheit di daerah luarnya, dan 4.000 sampai 8.000 Kelvin atau 3.730 sampai 7.940 derajat Fahrenheit di dekat inti dalam. Bukti untuk inti luar berbentuk fluida yakni dari seismologi yang menunjukkan bahwa gelombang geser seismik tidak ditransmisikan melalui inti luar. Karena suhu tinggi kerja, pemodelan telah menunjukkan bahwa inti luar adalah cairan viskositas rendah yang mengalami turbulen. Kemudian inti dalam. Inti dalam berbentuk bola padat dengan radius sekitar 1.220 km atau 760 mil, yaitu sekitar 70% dari jari-jari bulan. Inti dalam diyakini terdiri dari paduan besi nikel, dan suhu inti bagian dalam dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan hambatan teoritis dan eksperimen yang ditunjukkan pada suhu pelelehan besi tidak murni pada tekanan yang berada di bawah batas inti dalam, yaitu sekitar 330 GPa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa suhunya sekitar 5.700 Kelvin atau 5.400 derajat Celcius atau 9.800 derajat Fahrenheit. Tekanan 9.800 derajat Fahrenheit. Tekanan di inti dalam bumi sedikit lebih tinggi daripada batas di antara inti luar dan inti dalam, di mana berkisar dari 330 sampai 360 gigapascal atau 3.000 atau 3.300.000 sampai 3.600.000 atm. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang struktur bumi dari kelompok kami. Adapun yang dapat kami simpulkan dari pemaparan materi tersebut yaitu bahwa struktur bumi ini terbentuk atas 3 bagian, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan juga inti bumi, yang dimana masing-masing dari ketiga struktur ini juga terbagi lagi. Pada kerak bumi ada namanya kerak samudera dan benua. Pada mantel bumi ada mantel litosfer, astenosfer, dan juga mesosfer. Sedangkan pada inti bumi terdapat inti dalam dan juga inti luar. Adapun kata-kata dari kelompok kami yaitu jagalah bumi kita, lindungilah bumi kita, karena itulah yang kita tempati untuk berpijak dan berdiri hingga saat ini. Jika bumi tidak ada, jika bumi hancur, maka kita pula akan hancur. Baik, mungkin sekian dari pemaparan materi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time.